Pemirsa, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyelesaikan pertemuan 5 warganya dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menegaskan mereka tidak mewakili nama organisasi. Pertemuan itu diketahui terjadi pekan lalu hingga hari ini. Hingga hari ini pasukan Zionis Israel masih terus melakukan kejahatan perang genosida di Gaza dan tidak mengajukan larangan atau aturan perang internasional meski Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di Den Haag, Belanda sejak 26 Januari 2024 telah meminta Israel menghentikan semua bentuk serangan. Namun pasukan militer Israel terus menyerang dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, kamp pengungsian, sehingga warga sipil termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia terus menjadi korban keganasan serangan mereka. Tetapi kalau dalam rangka dia ke sana, meskipun tadi misalkan mereka datang ke sana atas nama siapa, PBNU saya kira sudah merilis bahwa itu bukan atas nama organisasi. PBNU sampai hari ini masih keras saya kira mengutuk penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Israel sebagaimana saya kira dilihat dari respon-responnya. Kalau mereka misalnya untuk menyampaikan untuk gencatan senjata, untuk kemerdekaan Palestina, sekelas Joe Biden aja nggak didengarkan oleh Perdana Menteri Israel. Itu sekelas Amerika loh ya. Nah ini, tetapi kemudian kalau kedatangan mereka untuk memperkuat, untuk mendengarkan apa yang dilakukan, kebenaran-kebenaran yang dilakukan Israel, saya kira ini masalah yang sangat besar. Pertama, saya kira bahwa pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negerinya harus tegas juga memanggil mereka itu. Bisa diperkarakan menurut saya ya, meskipun saya kira dalam klausulnya tidak semua kebijakan luar negeri kita itu harus disetujui oleh rakyat Indonesia. Indonesia dengan tegas dan jelas tak berpihak pada Zionis. Namun disayangkan saat ini viral 5 orang warga Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto kunjungan kelimanya saat bertemu Isaac Herzog pekan lalu tersebar luas di media sosial. Kunjungan ini telah ditanggapi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menyesalkan hal ini. Pihak NU juga menegaskan kunjungan 5 warga NU itu bukan atas nama Ormas NU. Pertemuan itu juga dinilai sebagai langkah yang tak memahami geopolitik dan kebijakan Nahdlatul Ulama. PBNU juga tidak tahu apa agenda sejumlah kader ini ke Israel, dan kita tidak tahu di sana acaranya apa aja, prosesnya gimana, karena memang PBNU tidak mengetahui keberangkatan mereka, dan keberangkatan mereka juga tidak dikonsultasikan dulu ke PBNU. Jadi benar-benar tidak tahu. Kami baru beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih minggu lalu lah ya, itu baru tahu dari kiriman foto dari beberapa pengurus, sehingga itu baru kita bicarakan. Ya tentu ini sangat disesalkan dan sangat menyedihkan, karena di saat kita tahu Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke warga Palestina, justru ada warga kami yang berkunjung ke Israel atas fasilitas Israel. Jadi ini sangat disesalkan. Saya kira ya, di tengah dunia mengecam dan menekan Israel, sudah semestinya kita juga ikut menekan dan mengecam Israel, dan itu yang dilakukan oleh PBNU selama ini. Beberapa kali bahwa PBNU juga mengeluarkan rilis untuk mengeluarkan kecaman itu, dan minggu lalu Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf bertemu dengan Dubes Palestina di PBNU membicarakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghentikan kekerasan Israel ini. Tetapi justru saya kira ada sejumlah kader atau warga yang tidak mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi, yang seolah acuh dengan kekerasan yang terjadi dan kemudian memenuhi undangan Israel. TV One mengabarkan.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menegaskan kunjungan 5 orang yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama ke Israel bukan atas nama organisasi. Langkah mereka pemirsa dinilai tidak bijaksana di tengah situasi yang memanas antara Israel dan juga Palestina. Kepergian 5 tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU, bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Pemirsa, pertemuan 5 warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Israel menimbulkan pertanyaan publik. Kementerian Luar Negeri pun angkat suara bahwa pertemuan ini bukanlah agenda maupun arahan dari pemerintah. Dan sebelumnya pemirsa, beredar sejumlah foto 5 warga NU bernama Syukron Makmun, Zainul Marif, Munawar Aziz, Nurul Bahlul Ulum, dan Iza Anafisa mengunjungi Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia.